Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar, kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar ekosistem, komponen ekosistem pada pembelajaran 4. Sahabat belajar, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk selalu berdoa. Mari kita simak percakapan berikut ini berdasarkan gambar peta di atas. Udin, lihatlah peta Indonesia itu. Aku bangga dengan Indonesia. Bagiku tidak ada negara seunik negara kita. Lani, aku tidak menyangka negara kita memiliki pulau sebegitu banyaknya. Siti, pasti hal itu akan mempengaruhi cara hidup penduduknya, bukan? Udin, ya, tetapi apa makna kalimat tersebut? Indonesia sebagai negara maritim. Siti, bagaimana kalau kita mencari tahu? Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan seksama peta Indonesia. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Perhatikan kembali peta Indonesia tersebut. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Adanya dua musim, yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim basah atau musim hujan, membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Berdasarkan bacaan di atas, mari kita isi tabel berikut ini. Paragraf 1. Pikiran utama, yaitu Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Informasi penting pada paragraf 1 yaitu: pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan karena terdiri atas pulau-pulau. Kedua, negara kepulauan menjadi salah satu ciri negara maritim. Paragraf 2. Pikiran utamanya yaitu selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Informasi penting dari paragraf 2 yaitu: pertama, negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Kedua, negara Indonesia memiliki tanah yang subur karena abu vulkanik dari gunung berapi yang masih aktif. Paragraf 3. Pikiran utamanya yaitu
keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Informasi dari paragraf 3 yaitu adanya dua musim yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim basah atau musim hujan membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Adapun kesimpulan dari teks wacana di atas yaitu negara Indonesia termasuk negara kepulauan karena terdiri atas pulau-pulau. Indonesia juga termasuk negara maritim, yaitu negara yang lautnya lebih luas dibanding daratannya. Selain itu, Indonesia merupakan negara agraris, yaitu negara yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Indonesia memiliki dua musim, yaitu kemarau dan hujan. Sahabat belajar, masih ingatkah kamu dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928? Kamu tentu ingat juga dengan sumpah yang telah diikrarkan para pemuda mewakili masyarakat Indonesia. Bagaimana menurutmu peran para pemuda saat itu? Apa akibat dari Sumpah Pemuda tersebut bagi bangsa dan negara Indonesia? Salah satu pesan penting dari peristiwa tersebut adalah pentingnya persatuan dan kesatuan untuk membentuk negara yang merdeka dan berdaulat. Walaupun kini negara kita telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, tetapi usaha untuk mempertahankan kesatuan bangsa merupakan usaha yang harus terus-menerus dilakukan. Mengapa demikian? Untuk mengetahui, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Usaha mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi itu berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah dokter Jawa, Stovia, bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa Stovia bernama Sutomo yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada kenyataannya, semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapatkan tantangan. Tantangan ini berupa perlawanan dari bangsa asing maupun tantangan dari warga negara Indonesia yang tidak menginginkan persatuan. Untuk melawan kekuatan asing, muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Jenderal Sudirman dan Bung Tomo merupakan dua dari sekian banyak tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia. Kedua tokoh tersebut berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kini, usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat
yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan Gerakan Organisasi Papua Merdeka di Papua merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI pada masa Orde Baru. Setelah masa Orde Baru selesai, digantikan oleh masa reformasi. Para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Indonesia, merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian untuk mengatasi perpecahan tersebut. Sahabat belajar, berdasarkan wacana di atas, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut. 1. Mengapa tanggal 20 Mei yang merupakan tanggal berdirinya Organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Karena Organisasi Budi Utomo mampu membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia sehingga tanggal berdirinya Organisasi Budi Utomo dijadikan momentum kebangkitan nasional. 2. Bagaimana peran Dr. Wahidin Sudirohusodo terhadap berdirinya Organisasi Budi Utomo? Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan telah menarik perhatian Sutomo yang pada akhirnya Organisasi Budi Utomo berdiri. 3. Apa saja yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Dulu, persatuan dan kesatuan NKRI terancam oleh tipu daya dari penjajah yang berusaha mengadu domba rakyat Indonesia serta gerakan-gerakan dari organisasi-organisasi pemberontak yang berusaha memecah belah bangsa. Sekarang, persatuan dan kesatuan NKRI terancam oleh sifat-sifat fanatisme, egois, dan perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab seperti menyebarkan berita hoaks, menyampaikan ujaran kebencian yang dapat mengadu domba masyarakat. 4. Apa saja usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap keutuhan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Dulu, usaha yang dilakukan yaitu membentuk organisasi-organisasi untuk menyatukan elemen-elemen masyarakat serta melakukan pemberantasan terhadap organisasi pemberontak. Sekarang, usaha yang dilakukan yaitu membuat instrumen hukum serta penegak hukum untuk memberantas para pelaku yang berusaha memecah belah bangsa. Demikianlah sahabat belajar pembelajaran kita kali ini. Ekosistem, komponen ekosistem pada pembelajaran 4. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman dengan selalu mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai di tengah perbedaan masyarakat. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.